Audio Jungle. Audio Jungle. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka gak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Belum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia. Tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satu dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti. AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin cerdas yang dapat belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI berusaha untuk membuat komputer atau sistem komputasi dapat belajar, merencanakan, memecahkan masalah, dan beradaptasi
dengan situasi yang berubah tanpa intervensi manusia langsung. Definisi AI mencakup beberapa bidang. Yang pertama yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. Cabang AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning, algoritma memungkinkan komputer untuk menganalisis pola di dalam data, membuat prediksi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Yang kedua yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan neural yang besar dan kompleks untuk menganalisis data. Jaringan neural ini meniru cara kerja otak manusia dengan memproses data melalui lapisan-lapisan neuron untuk mengidentifikasi pola yang rumit. Ketiga yaitu pemrosesan bahasa alami atau disebut dengan natural language processing. Cabang AI yang berkaitan dengan kemampuan komputer untuk memahami, memproses, dan merespons bahasa manusia dengan cara yang bermakna. Ini melibatkan analisis teks, terjemahan, pemahaman, percakapan, dan pembangunan sistem yang dapat berinteraksi dalam bahasa manusia. Nah, selanjutnya ada computer vision atau visi komputer. Area AI yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis gambar dan video. Ini termasuk pengenalan objek, deteksi wajah, segmentasi gambar, dan interpretasi visual lainnya. Yang terakhir yaitu robotika, menggunakan AI untuk mengontrol robot dalam melakukan tugas-tugas fisik atau kognitif tertentu, seperti manipulasi objek, navigasi, atau bahkan interaksi sosial. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah kecerdasan buatan atau AI. Sejarah kecerdasan buatan atau AI dimulai pada tahun 1950-an dan telah melewati beberapa periode perkembangan yang signifikan. Nah, awal mula dan perkembangan konsep pada AI. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts mempublikasikan makalah yang menggambarkan model dasar dari jaringan saraf tiruan. Pada tahun 1950-an, Alan Turing mengemukakan tes Turing, yaitu sebuah konsep untuk menilai kemampuan mesin dalam meniru perilaku manusia. Nah, pada waktu yang sama, John McCarthy mengusulkan istilah yang disebut dengan kecerdasan buatan dan mendirikan konferensi AI pertama pada tahun 1956 yang menjadi tonggak awal resminya AI. Selanjutnya, pada tahun 1950-an hingga 1960-an, pendekatan simbolik mendominasi pengembangan AI. Ini melibatkan representasi pengetahuan menggunakan simbol dan aturan pemrosesan logika untuk mencapai tujuan tertentu. Program terkenal seperti logic theories dan general problem solver dikembangkan pada periode ini. Selanjutnya pada tahun 1970-an, kemajuan AI tidak secepat yang diharapkan. Hal ini menyebabkan apa yang disebut dengan musim dingin AI, yang mengakibatkan penurunan dana penelitian. Nah, namun pada pertengahan hingga akhir 1980-an, pendekatan baru seperti pembelajaran mesin, terutama jaringan saraf tiruan dan sistem berbasis pengetahuan, membawa kebangkitan kembali terhadap AI. Sejak tahun 1990-an, fokus utama telah bergeser ke pembelajaran mesin, khususnya dengan peningkatan komputasi dan jumlah data yang tersedia. Teknik-teknik seperti support vector machines dan naive-Bayes muncul. Pada tahun 2010-an, revolusi deep learning dimulai yang memungkinkan penggunaan jaringan saraf yang dalam dan kompleks untuk menangani tugas-tugas yang lebih rumit seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami. Nah, pada teknik-teknik seperti support vector machines dan naive-Bayes muncul. Pada tahun 2010-an, revolusi deep learning dimulai yang memungkinkan penggunaan jaringan saraf
yang dalam dan kompleks untuk menangani tugas-tugas yang lebih rumit seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami. Nah, pada era saat ini menandai penerapan AI yang luas dalam berbagai bidang seperti kesehatan, otomotif atau kendaraan otonom, keuangan, teknologi, dan sektor layanan. Teknologi AI seperti chatbot, sistem rekomendasi, dan analisis prediktif menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu dasar-dasar kecerdasan buatan atau AI. Mencakup konsep-konsep utama yang membentuk fondasi untuk pengembangan sistem cerdas. Berikut adalah beberapa dasar-dasar yang penting dalam AI. Yang pertama yaitu pembelajaran mesin atau machine learning. Ini adalah cabang utama dalam AI di mana komputer belajar dari data. Terdapat beberapa jenis pembelajaran mesin seperti supervised learning atau pembelajaran terawasi, unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi, dan reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Dalam pembelajaran terawasi, model belajar dari data yang diambil. Dalam pembelajaran tak terawasi, model menemukan pola sendiri dalam data yang tidak diambil. Sementara dalam pembelajaran penguatan, model belajar dari interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Ini adalah model yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Jaringan saraf tiruan terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung, yang bekerja untuk memproses informasi dan mengenali pola dalam data. Nah, yang ketiga ada pemrosesan bahasa alami atau disebut dengan natural language processing. Ini berkaitan dengan kemampuan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Teknik-teknik di dalam NLP melibatkan pemahaman sintaksis, semantik, serta pembangunan model-model seperti chatbot, terjemahan otomatis, dan analisis sentimen. 4 yaitu logika dan pemrosesan pengetahuan atau logic and knowledge representation, yaitu konsep-konsep logis digunakan dalam pengembangan sistem AI untuk mempresentasikan pengetahuan dan membuat penalaran. Sistem berbasis pengetahuan digunakan untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu komputasi evolusioner. Ini mencakup algoritma-algoritma yang terinspirasi dari konsep evolusi dalam biologi, algoritma genetika, algoritma pencarian, dan strategi evolusioner lainnya digunakan untuk menemukan solusi-solusi optimal dalam ruang pencarian yang besar. Nah, yang terakhir ada computer vision. Ini adalah cabang AI yang berkaitan dengan analisis dan pemahaman gambar serta video. Teknik dalam fisik komputer termasuk pengenalan objek, deteksi wajah, segmentasi gambar, dan pemrosesan visual lainnya. Dalam memahami dasar-dasar AI ini membantu kita dalam memahami bagaimana sistem AI bekerja, bagaimana mereka diprogram, dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Kombinasi dari berbagai teknik ini sering digunakan dalam pengembangan sistem AI yang kompleks dan cerdas. Dampak kecerdasan buatan atau AI. Dampak kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan sangat luas dan terus berkembang seiring dengan peningkatan teknologi. Berikut akan saya jelaskan beberapa dampak utama AI dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama dalam bidang kesehatan, AI telah mengubah landscape di bidang kesehatan dengan meningkatkan diagnosis medis, pengembangan obat-obatan, dan pengelolaan data medis. Sistem AI dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat dan cepat, serta meramalkan kemungkinan penyakit berdasarkan data pasien. Selanjutnya ada otomotif. Perkembangan AI telah membawa teknologi kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan dalam lalu lintas, meningkatkan efisiensi transportasi, dan memberikan kenyamanan baru kepada penggunanya. Lalu ada keuangan.
Dalam industri keuangan, AI digunakan untuk analisis risiko, perdagangan otomatis, deteksi kecurangan, serta untuk memberikan rekomendasi investasi yang lebih baik. Selanjutnya ada dampak di bidang pendidikan. AI digunakan dalam pembelajaran adaptif di mana sistem dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan individual siswa. Ini juga mendukung pengembangan konten pembelajaran yang lebih interaktif dan personal. Lalu dampaknya bagi lingkungan, penggunaan AI dalam analisis data lingkungan membantu dalam pemantauan polusi, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan penelitian energi terbarukan. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Chatbot dan asisten virtual menggunakan AI untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih responsif dan efisien, baik dalam bidang e-commerce maupun layanan perbankan. Selanjutnya, dampaknya di bidang seni dan kreativitas, AI juga digunakan dalam menciptakan karya seni, musik, dan desain, serta dalam menghasilkan konten kreatif seperti lukisan, lagu, dan tulisan. Selanjutnya, manufaktur dan otomasi. AI memainkan peran kunci dalam otomatisasi industri dengan menggunakan robotika cerdas untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan produksi. Nah, dengan pertumbuhan AI, perubahan signifikan terjadi dalam hampir setiap aspek kehidupan. Namun, sambil menghadirkan manfaat yang besar, penting untuk memperhatikan implikasi etis, privasi, dan dampak sosial yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi ini. Membuat kebijakan yang bijaksana dan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap AI menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kita dalam dunia kecerdasan buatan. Saya berharap video ini memberikan wawasan yang mendalam dan menginspirasi Anda untuk menjelajahi lebih lanjut mengenai AI di bidang teknik informatika. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kecerdasan buatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan tanpa batas. Perkembangan AI terus memacu batas-batasan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Dalam era ini, di mana mesin dapat belajar dari pengalaman, kita bersama-sama membentuk masa depan yang penuh inovasi.